Hai teman-teman, pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sih saya harus pergi ke gereja? Bukankah saya bisa berdoa, membaca Alkitab, dan tetap dekat dengan Tuhan sendirian di rumah? Kalau iya, kamu nggak sendirian, karena banyak banget orang yang merasakan hal yang sama. Tapi, apakah itu benar? Apakah kita memang tidak perlu gereja secara organisasi dan kelembagaan untuk mendekat kepada Tuhan? Yuk, kita bahas. Di zaman sekarang, teknologi bikin segalanya jadi mudah. Kita bisa dengar khotbah online, ikut ibadah virtual, bahkan belajar Alkitab dari YouTube. Jadi, buat apa repot-repot ke gereja kan? Lagi pula, ada juga yang pernah terluka oleh gereja, merasa dihakimi, dikecewakan, atau bahkan nggak diterima. Akhirnya, banyak yang memilih menjalani iman Kristen secara pribadi aja. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kalau kita buka Alkitab, sebenarnya Tuhan nggak pernah merancang iman Kristen untuk dijalani sendirian. Tuhan menciptakan komunitas iman karena Dia tahu kita butuh satu sama lain. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang Alkitab mengapa komunitas itu penting. Pertama-tama, mari kita lihat Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Di sana kita diajak untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan kita, alias komunitas gereja. Kenapa? Karena dalam komunitas kita bisa saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, kita juga melihat gambaran indah tentang jemaat mula-mula. Mereka berkumpul, berdoa, berbagi makanan, dan hidup bersama dalam kasih. Itu bukan sekedar ritual mingguan. Itu adalah gaya hidup. Mereka mendukung satu sama lain, belajar bersama, dan saling mendoakan. Bayangkan gimana kuatnya iman mereka karena ada komunitas yang saling menopang. Dan ini analoginya. Bayangkan tubuh manusia. Apa jadinya kalau tanganmu bilang, "Aku bisa hidup sendiri tanpa tubuh ini"? Ya jelas gak bisa dong. Tangan butuh tubuh, sama seperti kita butuh komunitas. Paulus di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 bilang, kita semua adalah bagian dari satu tubuh Kristus. Setiap kita punya peran dan kita nggak bisa menjalankan iman ini sendirian. Jadi, apa sih yang kita dapatkan dari komunitas gereja? Pertama, pertumbuhan rohani. Di gereja, kita belajar firman Tuhan bersama secara mendalam, mendapat pengajaran atau bimbingan, dan bertumbuh lebih dalam. Yang kedua, dukungan emosional dan rohani. Saat hidup terasa berat, gereja adalah tempat di mana kita bisa berbagi beban. Rasul Paulus di Galatia 6 ayat 2 bilang, kita dipanggil untuk saling menanggung beban. Ketiga, pelayanan bersama. Tuhan memberikan kita karunia rohani untuk digunakan demi membangun tubuh Kristus. Dan itu nggak bisa kita lakukan sendirian. Keempat, kesaksian kepada dunia. Ketika dunia melihat komunitas Kristen yang hidup dalam kasih, mereka akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus.
Saudara bisa membaca dalam Yohanes 13 ayat 35. Tapi jujur aja, nggak semua pengalaman di gereja itu mulus. Ada orang yang merasa gereja terlalu kaku, nggak relevan, atau malah jadi tempat penghakiman. Kalau kamu pernah merasa begitu, saya mau bilang, saya ngerti. Tapi jangan biarkan pengalaman buruk membuat kamu kehilangan hal yang penting. Nah, bagi kamu yang punya pengalaman itu, boleh share ya di kolom komentar. Teman-teman, kita nggak cari gereja yang sempurna, karena nggak ada gereja yang sempurna. Justru, ketidaksempurnaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk melatih kita saling mengasihi, bersabar, dan bertumbuh bersama dalam iman. Gereja justru menjadi komunitas untuk sama-sama belajar, jatuh dan bangun untuk menjadi lebih seperti Kristus. Kalau kamu belum punya komunitas gereja, saya tantang kamu, coba cari. Temukan gereja yang membangun imanmu. Gereja itu bukan cuma gedung atau tempat ibadah mingguan. Gereja adalah keluarga rohani, tempat kita bertumbuh bersama. Mulailah dari hal kecil, ikut persekutuan, jalin relasi, dan biarkan Tuhan bekerja melalui orang-orang di sekitarmu. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kita nggak diciptakan untuk berjalan sendirian. Kalau kamu merasa jauh dari gereja, ayo ambil langkah kecil untuk kembali. Karena saat kita bersama, di sanalah kita bisa bertumbuh, saling mendukung dan memuliakan Tuhan. Jadi, apa pengalamanmu dengan gereja? Apakah kamu pernah merasa nggak perlu gereja? Tulis di kolom komentar yuk. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak orang bisa mendengar pesan seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.